Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita pagi hari ini kita berada di rumah Tuhan, amin. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Untuk itu kami berada di rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji menyembah Engkau Yesus Tuhan Raja kami. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan yang disenangkan. Hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan kami akan aman. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Lagi kayak katakan buat Tuhan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu
saudara duduk kembali, bisa lihat di kanan kirimu, berikan kebahagiaan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Pagi hari ini, mari persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu
Kami saja punya untuk bagi-bagi diri.
Saya persilakan namanya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami ada di sini karena rancangan Tuhan. Dan kami tahu ketika kami ada di rumah Tuhan itu waktu terbaik untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kalau kami ada di sini. Dan biarlah Tuhan berbicara lewat pribadi-pribadi. Dan firman ini mengubah pola pikir kami selaras dengan Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang sayang Tuhan sama-sama katakan. Jangan dulu duduk. Lihat kiri kanan dan kasih senyum. Tapi jangan main mata nah. Kalau sama istri dan bilang saya sehat. Masa 2000 orang suaranya kecil. Saya sehat. Saya kuat. Saya diberkati Tuhan. Dan saya jadi berkat. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya senang berada di sini, bisa berbagi dengan saudara, ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sangat membutuhkan firman Tuhan, ya. Sebab firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kita di dunia yang semakin gelap ini, saudara. Jadi sangat membutuhkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, tema bulan kita ini adalah tentang keintiman dengan Tuhan. Saya merenung keintiman dengan Tuhan. Harusnya menjadi bagian yang sangat penting bagi kita, saudara. Membangun satu relationship dengan Tuhan. Keintiman. Saudara, tapi sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, adakah yang baru pertama kali datang di sini? Bisa angkat tangan kalau ada? Yang baru kali ini hadir. Gak ada ya? Oke, berarti minggu depan saudara harus bawa jiwa satu orang. Amin. Supaya ada jiwa baru. Nah, seperti itu saudaraku. Puji Tuhan. Ya. Nah, keintiman akan memudar saudara. Ketika kasih kita memudar juga. Ada satu jemaat yang kasihnya memudar. Sebetulnya dia sudah kehilangan keintiman dengan Tuhan. Itu bagian penting saudara. Saat seseorang kehilangan kasih kepada Tuhan. Dia mulai mencintai yang lain. Dia kehilangan keintiman dengan Tuhan. Dan itu banyak orang tidak menyadari. Karena itu halus banget. Halus banget saudara. Sampai sudah benar-benar tidak punya keintiman. Mereka tidak sadari saudara. Itu halus banget. Nah, jemaat Efesus. Saudara, kalau kita akan belajar jemaat Efesus ya. Surat datang kepada jemaat Efesus. Tuhan mengirim surat ya. Surat cinta tentu ya. Surat cinta itu berisi pujian dan berisi teguran. Itu surat cinta. Kalau hanya pujian-pujian, wah sangat bahaya saudara. Tidak ada nasihat, tidak ada teguran. Itu bukan surat cinta, surat mematikan. Jadi kalau ada orang hanya memuji-muji saudara, gak berani tegur saudara, wah dia bukan sahabat sejati. Sahabat sejati, hamba Tuhan sejati, dia berani menasihati, menegur, mengoreksi. Nah surat yang pertama ditujukan ini kepada jemaat di Efesus di dalam Wahyu. Saudara tahu jemaat ini jemaat yang bukan sembarang. Saudara. Kalau saudara baca sejarahnya juga. Jemaat ini dirintis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu rasul namanya ya, rasul itu perintis. Dan dia dirintis oleh Rasul Paulus. Siapa enggak kenal Rasul Paulus? Dan tentu Rasul Paulus mengajar dasar-dasar yang kuat, saudara. Sebab Rasul Paulus kalau mengajar luar biasa. Kemudian ada Apolos di situ melayani juga. Mereka ganti-gantian. Sebab gereja Tuhan tidak bisa diperlengkapi oleh seorang diri. Jadi ada Apolos di situ melayani. Pernah Apolos melayani. Saudara, Apolos ini terkenal dia pengkhotbah. Pengkhotbah. Jadi saudara, pengkhotbah ini ada yang memang dia dipakai Tuhan dengan cara yang bagus dia menyampaikan.
sesuai dengan apa yang Tuhan kasih atau sesuai dengan kehidupannya. Tetapi ada yang kalau ngajar itu datar. Tetapi saudara, fokus kita bukan pada cara mengajar. Terlalu sering orang Kristen tertarik dengan aksesorisnya. Mereka lupa esensinya, yaitu isinya. Yang penting enaklah, tapi isinya apa? Sedangkan esensi dari pemberitaan firman adalah isinya apa? Makanya saudara tahu ada Eltikus jatuh dari loteng, ya toh? Karena Paulus ngajar, membosankan. Dan lama ngajarnya. Sampai satu anak muda tertidur, jatuh sudah, mati sudah. Tapi Tuhan hidupkan kembali dia. Ada yang mengajar dengan style yang lucu, saudaraku. Sehingga terhibur orang. That's okay. Kita hargai yang model begini, begini. Tapi jangan lupa, esensinya apa? Apa? Waktu kita dengar Tuhan, intinya apa sih? Tentu sesuatu yang kita inginkan. Yaitu roti hidup itu. Jadi fokus kita pada isinya. Fokusnya. Ya. Jadi kemudian ada Yohanes di situ. Masuk di jemaat Efesus itu, mengajar. Dan Yohanes ini dia orang yang bijaksana, saudara. Jadi ada Paulus itu waduh, dia pendobrak, tegas. Tapi ada digembalakan juga mereka oleh Yohanes yang bijaksana. Kalau ngomong itu wah bagus. Jadi seperti itu, saudara. Nah, dan jemaat ini kalau kita lihat, jemaat yang diberkati Tuhan. Kalau saya bilang berkat bukan physically, bukan tidak. Tetapi secara rohani. Di situ ada karunia-karunia, ada mujizat di situ terjadi. Dan dalam surat ini ada beberapa pujian. Diberi pujian karena memang kualitas yang kelihatan seperti itu. Saudara, kelebihan jemaat ini ada beberapa, saya tidak bisa membahas semua. Mereka itu pekerja keras di situ. Kalau saudara baca, mereka pekerja keras. Jadi mereka melayani itu serius banget, saudara. Pekerja keras mereka. Dan kalau coba saya baca ya, Wahyu 2 ayat 2, coba bisa bacakan? Atau kita tayang di sini, bisa kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun apa? Ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau apa? Tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka adalah pendusta. Dan itu luar biasa, saudara. Nah, kemudian mereka tekun. Bukan jemaat yang hari Kamis lalu saya bilang mut-mutan, saudara, itu enggak tekun, mut-mutan. Kalau dia mood untuk ke gereja dia pergi. Kalau dia mood pergi berdoa dia pergi. Jemaat ini tidak, mereka tekun. Jadi di situ ada ketekunan. Kemudian tahu mana nabi palsu. Mereka tahu. Ini ngajar enggak benar ini. Mereka tahu. Kenapa? Mereka didasari oleh firman Tuhan, oleh Rasul Paulus, oleh Yohanes. Dan mereka punya dasar firman Tuhan. Dari mana kita tahu bisa mendeteksi nabi palsu atau pengajaran yang palsu? Enggak bisa lain selain pedoman ini, firmannya. Kita lihat ada enggak? Sesuai enggak? Sekalipun siapapun yang mengajar, saudaraku, kita perlu cek. Makanya jemaat Tuhan jangan hanya asik mendengar pengkhotbah, tetapi harus menyelidiki. Pulang di rumah, saudara baca kembali. Saudara dengar di YouTube, di mana saudara baca kembali. Apakah sesuai? Nah, tanpa pengajaran yang kuat, mereka nggak tahu ini seperti apa. Mereka nggak tahu. Tetapi jemaat ini dipuji karena ada karunia juga di sana. Selain dasarnya firman, ini cocok nggak ya? Kemudian ada namanya karunia membedakan roh. Itu karunia. Waktu kita lihat seseorang, kita dengar karunia itu bekerja. Enggak benar nih. Itu karunia membedakan roh. Kemudian mereka sabar menderita. Situ. Jadi saudara,
Ikut Tuhan itu pasti menderita. Karena Alkitab mencatat pikul salib. Yang jadi pertanyaan kalau kita nggak pikul salib. Di mana-mana kita ada salib, saudaraku. Saya melayani di daerah yang memang non-Kristen ya. Gak sampai 1% yang Kristen, saudara, di situ. Jadi banyak, saudara. Pikul salib, waktu kita mau melakukan kebenaran, ini dunia ini menentang kita, itu pikul salib. Bahkan kadang kita direndahkan karena Kristus, karena kita mau hidup benar ini diledekin, saudara. Seperti kita ini orang bego, bodoh banget kamu mau lakukan begitu. Tapi karena kita mau lakukan firman, itu pikul salib, penderitaan yang harus kita lewati. Nah, mereka tidak kenal lelah dalam mengiring Tuhan, itu luar biasa. Sebab kadang-kadang saudara, orang-orang ini, kita ini, waduh seperti menyerah ya, lelah ikut Tuhan. Lelah beribadah dan lain-lain. Nah, ada 5 kelebihan di situ. Tuhan sampaikan kepada mereka. Pertama, mereka bekerja keras, mereka tekun, mampu membedakan nabi palsu, sabar menderita, tidak kenal lelah. Jadi saudara bisa bayangkan itu jemaat seperti apa. Kalau sekarang kita cari jemaat seperti itu, hampir-hampir gak ada. Di mana kita temukan? Kerja keras untuk Tuhan begitu, tanpa pamrih, saudaraku. Ya di sini puji Tuhan banyak ya, saudara bisa melakukan itu. Jemaat yang tekun. Mau angin, mau badai, mereka tetap tekun beribadah. Dan jemaat yang mampu mendeteksi. Jadi karunia-karunia banyak di situ. Karunia mujizat juga ada, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku, di sini, di surat ini, makanya saya bilang surat cinta itu bukan isi pujian saja. Tetapi ada dinyatakan kesalahan, kekurangan. Di jemaat Efesus. Mari kita baca. Wahyu 2 ayat 4. Coba kita lihat. Ini yang akan kita belajar, saudaraku. Di jemaat Efesus ini. Kalau kelebihan-kelebihan saja kita sudah sering dengar. Dan banyak orang terbuai dengan puji-pujian seperti itu. Sehingga plak dia jatuh, saudara. Karena pujian. Mengapa, saudaraku? Iblis memakai pujian. Dia pakai orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang orang memuji saya jadi ngeri takut ya, saudara. Benar-benar takut. Sebab waktu dipuji hati ini terpengaruh, saudaraku. Wah, karena kamu melayani jadi begini. Lama-lama itu terbrand di sini. Dan kita setujui karena aku. Gereja ini seperti ini karena aku. Jemaat ini seperti ini karena aku. Karena aku, kalau bukan aku, wow. Saya mau katakan kalau bukan karena Tuhan, semua tidak ada. Katakan amin. Kalian semua gak bisa melayani sini kalau bukan karena Tuhan. Gak bisa. Tetapi semua anugerah Tuhan. Karena kita sudah ditebus, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 2 ayat 4. Begini demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau. Nah tadi hebat banget, saudaraku. Tetapi datang satu nasihat, teguran yang luar biasa sebetulnya bagi kalau saya melihat teguran itu sesuatu yang sangat baik. Saudara, saya sering khotbah sebulan sekali di Makassar. Dan kami sering dikoreksi, saudara, oleh orang tua rohani. Dan saya bersyukur. Kalau disengkang, saya selalu tanya istri saya. Khotbah saya bagaimana? Kata-kata saya bagaimana? Kadang-kadang ditegur soal pakaian. Saudara. Pakaianmu tadi terlalu sempit, kelihatan perut gendut. Saya lihat, iya benar juga. Semua dikoreksi. Tetapi saudara, itu bagian dari kasih, katakan amin. Bagian dari kasih Kristus kepada jemaat ini. Saudara, nah kalau kita menangkap dari sisi yang buruk, maka kita tidak menangkap pesan Tuhan yang sebenarnya. Makanya saudaraku, banyak kadang-kadang orang dengar nasihat, dia tangkap dari sisi yang buruk, dari pikiran yang buruk. Sehingga dia tidak menerima pesan itu yang sesungguhnya. Dan dia tidak mengalami sesuatu karena pesan yang sesungguhnya dia nggak dapat. Dia dapat pesan yang buruk. Padahal pesannya ini baik, saudara. Dikatakan begini, namun demikian, setelah pujian,
aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dia kehilangan kasihnya. Saudara, jemaat ini kehilangan kasih mula-mula. Sesungguhnya mereka sebetulnya sudah gak ada keintiman dengan Tuhan. Gimana mau intim tanpa kasih? Mereka sudah tidak punya konektivitas atau relationship dengan Tuhan. Tetapi kegiatan masih jalan. Tapi hubungan sudah dingin, saudaraku. Nah, tanpa mereka sadar sebetulnya ini, mereka nggak sadar, saudaraku. Ini yang paling bahaya, nggak sadar. Udah teguran datang nggak sadar, saudaraku. Nggak sadar, nggak ada perubahan. Tapi jemaat ini dinasehati, mereka sudah tidak sadar, saudaraku. Ya. Kehilangan kasih, kehilangan keintiman, saudaraku. Itu terjadi. Saya mau beritahu saudara, kita harus benar-benar, makanya disuruh jaga hati. Alkitab banyak bicara soal hati. Hati itu licik. Dan jaga hati saudara. Nah, tanpa mereka sadar, sedikit demi sedikit mereka mulai kehilangan kasih. Sama dengan kehilangan keintiman. Mereka intim dengan Tuhan di sini, tetapi tanpa sadar sebetulnya sedikit demi sedikit mereka sudah kehilangan kasih itu. Sudah menjauh dari Tuhan. Kehilangan keintiman dengan Tuhan. Sedangkan keintiman dengan Tuhan harus kita menjadikan prioritas. Suami istri, prioritasmu harus keintiman. Katakan amin. Bangun keintiman. Bukan money, duit. Kalau kita prioritaskan duit, pekerjaan, kita nggak membangun keintiman suami istri, rusak. Saudara. Makanya banyak hubungan rusak. Dia nggak membangun keintiman. Kemarin saya sharing dengan Ko Andre ya, kita di warung kopi soal keintiman. Bukan hanya komunikasi tapi sampai ke dalam-dalam. Dan itu tidak bisa terjadi keintiman tanpa usaha dari kita. Gak bisa. Dia gak datang sendirinya. Saudara. Keintiman dengan Tuhan gak datang sendirinya. Harus ada kesadaran kita bahwa kita butuh keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita membangun itu. Bahkan saya mau katakan kadang-kadang kita harus paksa diri membangun keintiman. Karena daging ini selalu menolak, saudaraku, daging kita. Pikiran kita kadang jalan, saudara. Nah, mereka dalam bahasa sederhana, nah saudara, itu terjadi dalam rentang waktu yang lama. Setelah Paulus sudah gak ada, saudaraku, si Yohanes, Apolos tadi sudah gak ada, jangka waktu yang lama banget. Mereka tidak sadar, saudara. Mereka gak punya hubungan dengan Tuhan yang intim. Kasih mereka pudar, saudaraku. Dalam jangka waktu yang lama. Waktu Apolos sudah gak ada. Yohanes sudah gak ada. Paulus sudah gak ada. Di dalam Wahyu dikatakan begini, kalau terjemahan hari-hari ya. Tetapi aku kecewa dengan kalian. Itu terjemahan biasa ya. Karena hal ini, kalian tidak lagi mengasihi aku. Pertama, mengasihi Tuhan. Dan tidak lagi saling mengasihi seperti waktu kalian masih baru percaya. Baru percaya. Dulu waktu kamu baru percaya, hangat banget hubungan kamu dengan aku. Ya seperti itu ya kalau bahasa kita. Aduh aku merasakan, kasihmu itu. Semua aku rasakan, apa yang kau lakukan semua aku rasakan. Karena kamu lakukan dengan kasih, saudaraku. Seorang istri dikasih bunga. Tapi tanpa kasih. Ya hambar, saudara. Seorang istri dikasih duit nih, 10 juta ampau. Tapi tidak dengan kasih, gak ada nilainya. Gak ada nilai. Saya barusan ya, buat kejutan buat istri saya. Tapi memang itu lahir dari dalam, saudara. Pernikahan saya, ulang tahun pernikahan itu. Jadi saya buat kejutan, saya buat malam khusus. Saya pergi persiapan di hotel untuk makan malam berdua. Dan dia merasakan, kenapa? Saya mempersiapkan dengan kasih. Bukan ritual. Kalau hanya ritual gak ada nilai.
Gak terasa saudaraku. Dan kadang-kadang kita hanya ritual. Hanya sebagai acara. Tapi gak ada nilai. Nah, dibilang aku kecewa sebab karena kehilangan kasih mula-mula. Kehilangan keintiman. Kehilangan kasih, kehilangan keintiman saudaraku. Bangun saudaraku, ayo. Ya. Sebab itu di sini dikatakan begini. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalam, itu kata-kata. Itu kadang-kadang menemplak saya saudaraku. Betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah. Jadi kita level saudara sekarang bukan lagi pencuri dosa, bukan lagi ini. Ya, kadang-kadang orang terjebak di situ. Oh, saya sudah tidak ke night club, saya sudah tidak ke tempat-tempat gelap, saya sudah tidak ini. Wah, saya sudah hidup baik. Tetapi saudara, bukan hanya itu. Ada yang di dalam, saudara, yaitu keintiman dengan Dia. Itu yang di dalam. Makanya di sini ingatlah betapa dalamnya. Semua oke terlihat, tetapi ketika kehilangan kasih, keintiman, Tuhan bilang, betapa dalamnya engkau jatuh. Engkau masih di gereja, tetapi engkau jatuh dalam. Itu maksudnya. Engkau masih melayani Tuhan, masih berdiri, tetapi engkau jatuh dalam. Karena kehilangan kasih, keintiman itu. Saudara, menurut Yesus kehilangan kasih itu, ini surat dari Yesus, surat cinta saudaraku. Dan saya bayangkan saudara, kalau saya di posisi mereka, betapa kagetnya saya saudaraku. Betapa kagetnya. Harusnya mereka kaget saudara. Harusnya saudara. Iya, aduh dalam banget saudara. Mengapa? Nah sekarang pertanyaannya begini. Mengapa kehilangan kasih itu dikategorikan oleh Tuhan kejatuhan yang sangat dalam? Lo kan cuma kehilangan itu. Bukankah dosa lain lebih parah? Tapi enggak disebut kejatuhan yang dalam. Tapi dalam hal ini Alkitab mencatat kejatuhan yang dalam. Sebab begini, ketika kehilangan kasih mula-mula saudaraku. Saya bilang ulang-ulang tadi. Dia sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Kalau sudah kehilangan kasih. Sebab ketika mereka kehilangan kasih, mereka tidak fokus lagi kepada Kristus Yesus. Bisa jadi gereja itu terlihat beribadah kepada Yesus, tetapi apakah hatinya kepada Yesus? Makanya saya bilang kita sudah bukan level itu. Kamu gak pergi ibadah? Tidak, sudah bukan level itu. Waktu kamu ada di dalam tempat ibadah, apakah kamu terkonek? Punya relationship. Waktu kamu di rumah, apakah kamu punya hubungan dengan Dia secara pribadi, saudara? Secara keintiman, saudara. Jadi waktu kehilangan kasih, kehilangan itu semua, Yesus tidak lagi menjadi pusat pelayanan mereka. Tidak, bukan Yesus lagi, tetapi diri mereka, saudaraku. Diri mereka menjadi pusat pelayanan, kepuasan. Karena kadang-kadang orang melayani hanya kepuasan, saudaraku. Kepuasan diri. Saudara, yang lalu saya buat wawancara ya, talk show. Ada satu pemain musik. Dia dari Makassar, buka usaha di Sengkang. Dan puji Tuhan dia gabung dengan kami. Dia dulu biasa main di elektron, baru hidupnya rusak, saudara. Rusak. Narkoba, pokoknya rewa saudara, biar polisi diajak berkelahi. Wah, waktu di Sengkang, dia sudah main musik di Makassar, di satu gereja. Nah, di kami, karena dia sudah Kristen, melayani juga. Tetapi saudaraku, pada satu hari dia bersaksi, ternyata dia melayani masih narkoba. Bahkan waktu dia mau melayani dia harus pakai narkoba. Dia bilang saya melayani cuma karena ingin bermain musik. Saudara bayangkan dalamnya saudara. Tetapi pelan-pelan Tuhan ubah. Dia masuk ke tingkat kedua dia bilang. Saya melayani supaya dapat feedback, timbal balik. Saya melayani supaya
usaha saya diberkati. Tetapi pada satu hari kesadaran ada bahwa saya melayani karena saya mencintai Tuhan. Katakan amin. Saudara di level mana? Karena hobi main musik, saudara mesti jaga hati. Sebab jangan sampai kita bermain musik karena memang saya suka main musik. Tidak ditujukan lagi kepada dia yang harusnya menerima itu, saudara. Tetapi semua kepada dirinya, saudara. Semua kegiatan pelayanan sebetulnya ditujukan untuk diri kita. Ini kita hamba Tuhan, bahayanya di sini, saudara. Kepuasan diri. Sehingga kalau berhasil, siapa yang kita angkat? Diri kita, saudara. Kepuasan diri. Terselip halus. Sebetulnya kita sedang menonjolkan diri kita. Nih, karena aku. Dan itu halus, saudara, tanpa mereka sadar, saudara. Ternyata semua kegiatan pelayanan mereka yang mereka lakukan untuk diri mereka sudah bukan untuk Tuhan. Nah itu yang jatuh paling dalam. Dulu saya nggak ngerti kejatuhannya di mana sih? Kan mereka hebat, luar biasa. Kejatuhannya di situ. Melakukan aktivitas rohani ternyata untuk diri mereka, kepuasan mereka, kebanggaan diri mereka, saudara. Semua aktivitas yang hebat-hebat itu kelihatan sempurna, saudara. Tetapi ternyata tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Dengar baik-baik. Tidak lagi memuaskan hati sang raja, saudaraku. Tidak lagi memuaskan hati sang raja. Tetapi mereka memuaskan hati mereka. Puas. Wah, tadi performanya bagus, saudaraku. Tadi song leader merasa puas karena hadirat Allah. Puas. Harusnya kita memuaskan dia, katakan amin. Dia yang dipuaskan. Mungkin salah-salah engkau main musik, bagi Tuhan tidak jadi soal. Bisa jadi kita salah-salah. Saya tekankan kepada pemain musik tim, gak masalah. Yang penting hatimu. Yang penting hatimu. Yang penting hatimu. Daripada sempurna bermain, tapi tanpa hati, saudara. Mari pelayan-pelayan, para diaken, engkau diberi tanggung jawab melayani dari hati. Dari mana? Keintiman dengan Tuhan. Bangun, saudara. Nah, saudara, jemaat Efesus masih giat, tetapi seperti itu. Dan saudara, tidak ada orang yang bisa tahu itu. Bayangkan, saudara, gak ada. Tetapi Tuhan melihat ke dalam. Bukan di luar saja. Oh, kalau begitu di luar tidak penting. Penting di luar. Penting. Kita perlu menata gereja dengan sebaik mungkin. Penting. Kita perlu bermain musik sebaik mungkin. Upgrade. Kita sering upgrade walaupun di Sengkang itu sangat sulit pemain musik, saudara. Ada yang baru belajar main gitar 1-2 minggu. Ayo naik saja, terserah. Yang penting kau punya hati dulu. Sama dengan Bapak Gembala sini. Yang penting kamu punya hati. Jangan sampai tidak punya hati, saudara. Kering, saudaraku. Hambar, gak punya hati. Gak terasa, saudaraku. Nah, saudara, Yesus ingatkan jemaat Efesus. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Biarlah kata-kata ini itu kita nangkap, saudaraku. Bukan sebagai kata-kata biasa. Tetapi di dalam, iya. Supaya kita menjaga hati kita. Kalau memang kita selama ini melayani, sudah sebetulnya gak connect lagi dengan Tuhan. Kita melayani untuk diri kita. Ya kita akui aja kepada Tuhan. No problem. Selama kita akui, dia adalah setia dan adil. Dia setia dan adil. Kita jujur saja kepada Tuhan. Sudah. Kehilangan kasih mula-mula dikategorikan jatuh dalam, sangat dalam. Sudah. Sebab ketika jemaat kehilangan kasih mula-mula, semua yang mereka kerjakan bukan lagi menyenangkan raja, saudaraku. Bukan. Biarlah kita punya sikap hati benar. Yang kita kerjakan menyenangkan sang raja, saudara. Di atas segala raja. Semua yang mereka lakukan hanya untuk menyenangkan diri mereka. Saya ulang-ulang ini, saudara. Semua yang mereka lakukan
bukan untuk memuliakan Dia Sang Raja, tetapi memuliakan diri, saudara. Makanya Alkitab dengan jelas nasihat Tuhan, kamu jatuh sangat dalam. Sangat dalam kamu jatuh, saudara. Apakah bisa seperti itu? Pertanyaan berikut, loh kok bisa seperti itu ya? Alkitab dengan sempurna menjelaskan semuanya, saudara. Mari kita baca satu ayat. Di dalam Matius 15 ayat 7 sampai 8. Coba kita baca bersama lebih bagus ya. 1, 2, 3. Oh tunggu, yang kompak. 1, 2, 3. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh. Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Nubuat itu begini, belum terjadi. Tapi Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Ini tentang umat Israel, saudara. Jadi bisa terjadi orang yang masih giat seluruh kegiatan. Tetapi sesungguhnya dia gak intim lagi dengan Tuhan. Gak punya kasih, saudara. Dia sudah jauh dari Tuhan. Berarti aktivitasnya gak untuk Tuhan. Udah jelas. Hanya untuk diri mereka sendiri. Gereja masih melakukan banyak kegiatan, tetapi di dalamnya gak ada sebetulnya. Kita jangan sampai di titik itu, saudara. Mari para pelayan, kita baharui hati kita. Katakan amin. Kita baharui. Dan saudara, membaharui hati itu hampir setiap waktu. Setiap saya berdoa, ada saja yang Tuhan koreksi, saudara. Kemarin saya bagikan bahwa di dalam doa, Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Jadi doa itu bukan hanya minta-minta. Makanya banyak orang Kristen kalau dia butuh baru dia berdoa. Doa itu banyak luas, saudara. Di doa itu kita mendapat kekuatan. Waktu kita berdoa, Tuhan menuntun berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan. Apa rencananya dalam hidup kita. Bahkan kalau berdoa setiap pagi, saudara akan dituntun sepanjang hari itu. Karena saudara menyerah dulu kepada Tuhan, Dia yang memimpin saudara. Itu doa, saudara. Jadi luas doa. Nah, ada orang yang melayani dengan kuasa mujizat tetapi tidak berkenan. Disebut apa? Pembuat kejahatan. Loh, dia melakukan mujizat, Pak. Dalam nama Yesus. Tetapi tahu ke saudara, mereka melakukan bukan untuk memuliakan Tuhan. Mereka melakukan demi duit. Mereka melakukan demi popularitas nama. Loh, itu sedang terjadi di depan kita, saudara. Dan saudara, jangan sampai kita yang terjebak di situ. Ya saya ini kadang-kadang sadar itu, saudara. Sadar banget, saudara. Kadang-kadang sudah melenceng ke arah itu, saudara. Tetapi ada Roh Kudus mengingatkan. Katakan amin. Ada firman-Nya mengingatkan. Siapa kita? Kita enggak kebal. Ini jemaat Efesus bukan jemaat yang biasa, saudara. Dewasa. Tetapi dalam hal ini kasih, mereka enggak sadar, saudara. Mereka masih punya karunia-karunia. Tetapi karunia kesembuhan itu bukan lagi supaya nama Yesus ditinggikan, saudara. Bukan. Tetapi supaya nama gereja mereka naik. Supaya nama dirinya naik, saudaraku. Dipuji. Diagungkan. Saudara. Mereka tidak lagi melayani Tuhan sesungguhnya. Orang-orang yang dikatakan di sini. Pada waktu itu di dalam Matius, saudara sudah pasti baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan? Ini bawa nama Tuhan, saudaraku. Sedikit-sedikit nama Tuhan. Dan usir setan, benar mereka melakukan. Nah, demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi siapa? Nama Yesus. Tetapi saudaraku, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah, kenapa tidak dikenal? Gak ada keintiman mereka. Gak ada. Sebab kita mengenal Dia di dalam keintiman. Halo, bukan di dalam aktivitas gereja. Saudara harus tahu ini.
tetapi di dalam keintiman. Tetapi aktivitas gereja beribadah seperti ini adalah sarana membangun keintiman. Katakan amin. Ini bukan keintiman, sarana. Supaya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Hadirlah di dalam ibadah doa. Hari apa ya? Jumat ya? Jumat. Saya himbau diaken harus hadir. Saya himbau pelayan harus hadir, khususnya pelayan praise and worship. Bagaimana kita melayani pujian penyembahan. Tetapi ada wadah untuk kita bersekutu dengan jemaat, kita gak hadir. Gak match, saudara. Kita para diaken, orang-orang yang dipilih Tuhan. Harusnya kita punya komitmen, saudara. Beribadah, membangun. Karena kita adalah imam. Saudara, saya buat di gereja Petra Sengkang, kalau kamu tidak bisa hadir, tapi kamu harus buat laporan. Khusus pelayan PW. Di grup dia harus kasih kabar, oh saya terlambat karena saya masih di luar kota. Kita bangun komunikasi, saudara. Kenapa? Sebab kamu imam, bukan jemaat awam biasa. Nah saudara, orang-orang ini melayani diri mereka. Mereka tidak memuaskan dan menyenangkan Tuhan dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi mereka menerima untuk diri mereka. Duit, penghormatan, penghargaan. Wah saudaraku, betapa dalamnya mereka jatuh. Datanglah saudara kepada Tuhan. Dengan ketulusan saudara. Datang kepada Tuhan dengan ketulusan. Saudara, kadang tanpa kita sadar, kita dalam kondisi seperti itu. Jemaat Efesus. Dan itu halus banget. Tapi hari ini saya berharap ada koreksi dari Tuhan. Surat ini untuk kita, bukan cuma saudara, tapi buat saya. Surat ini, surat cinta ini. Bukan hanya saudara, tetapi terutama saya. Saya yang menyampaikan, saudaraku. Saya harus lebih dulu, saudara, dikoreksi oleh Tuhan. Jadi tanpa sadar, saudaraku, mereka sudah kehilangan esensi dari ibadah mereka, dari pelayanan mereka. Kehilangan esensi. Itu yang dimaksud kejatuhan yang sangat dalam. Semoga ini jelas bagi saudara dan saya. Saudara datang gereja, esensinya apa? Temukan esensi itu. Untuk relationship dengan Tuhan. Bukan untuk supaya usaha saudara diberkati. Bukan supaya aktivitas dilihat pendeta. Tetapi memang saudara mau datang membangun relationship dengan Tuhan. Keintiman. Puji Tuhan. Ya kadang dalam ibadah kita hanya terlihat memuji Tuhan. Saudara pasti tahu diri saudara masing-masing. Kita hanya terlihat saudara kamu di sini, di sana, memuji Tuhan, mengangkat tangan karena disuruh song leader. Wah, kita harus lebih lagi, jangan batas itu. Memang saya angkat Tuhan karena saya angkat tangan untuk kepada Tuhan. Gitu aku menyerah, aku memuji, aku menghormati Tuhan. Saya latih diri saya berekspresi, saudara. Apa saja terserah, saya nggak peduli orang. Nah, latih dirimu, saudara. Arahkan semua kepada Tuhan. Dalam Yesaya, di sini saya baca ayat 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Datang mendekat dengan mulutnya. Aneh ya, mendekat dengan mulut. Dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal, coba kita baca. 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan apa? Physically bibirnya. Padahal apa? Hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya apa? Hanya perintah. Hanya rutinitas. Hanya. Gak ada nilainya. Artinya. Tidak dirasakan lagi oleh Tuhan. Itu kejatuhan yang dalam. Satu waktu seorang raja ingin menikmati makanan yang enak. Akhirnya diseleksi koki.
ditemukan 2 koki yang berkelas, saudara. Dan disuruh koki menyediakan makanan terbaik. 2 koki ini, koki A dan koki B, berusaha, saudaraku. Sebulan sebelum menjamu raja, mereka sudah kali-kali, mereka sudah uji coba. Dan pada hari H, raja akan menikmati makanan. Mereka betul-betul maksimal mempersiapkan itu. Koki A masuk, saudara. Dia bawa makanan lewat banyak para menteri-menteri. Waduh, itu makanan benar-benar harum. Kalau saudara cium, saudara langsung kenyang, saudara. Saking orang kagum. Sampai di depan raja. Silakan Tuhan. Dia makan, saudara. Raja, waduh, raja tersenyum. Dalam hati si koki, wah berarti enak banget. Dan raja bilang, enak, good. Koki yang kedua masuk. Baunya ternyata lebih harum, saudara. Waduh, lebih enak. Orang semua, ini dia pasti yang paling enak, saudara. Dan dengan bangga dia maju, saudara. Dia dorong makanannya. Orang di sini memuji, weh kamu punya paling top. Tampilannya begitu sempurna, harumnya, baunya begitu sempurna. Dan dia semakin banyak orang puji, semakin lain jalannya, saudaraku. Dia mulai jalan seperti ini. Tiba di depan raja, silakan Tuan Raja. Tuan Raja lihat, kagum banget, saudaraku. Wow, Tuan Raja bilang, wow sempurna. Sempurna. Akhirnya Tuan Raja sendok, dia makan. Tahu ke saudara? Dia muntahkan keluar. Wah! Kenapa? Bingung semua orang. Termasuk koki. Loh kenapa? Didorong pergi. Kalau sudah tahu begitu. Menteri-menteri sudah tahu. Keluarkan. Waktu sampai di sana. Kokinya sendok. Gak ada garamnya. Gak ada garamnya. Tampilan sempurna. Bau sempurna, kelihatan pelayanan sempurna, tapi gak ada rasa. Gak ada rasa. Yang Tuhan cari rasanya. Katakan amin. Dan rasa itu dari hati. Bukan dari sini. Bukan dari ini. Bukan dari ini. Bukan dari hebatnya kita melayani. Minta maaf. Makanya kita harus membangun pelayanan dari hati. Semua guru-guru sekolah minggu, para diaken, para pelayan, asyir dan lain-lain. Nanti kita bentuk tim pemerhati, layani dari hati, saudaraku. Youth harus punya tim pemerhati, layani dari hati. Jiwa-jiwa banyak sekali menunggu saudara. Layani dari hati. Jangan sampai saudaraku gak terasa. Satu waktu kami di desa ya, di daerah Mamasa, disuguhi kopi. Disuguhi makanan. Saudara tahu kalau di desa di sana makanannya itu babi sepotong besar begini, saudara. 1 piring 1 orang. Kemudian kopinya, waduh kental banget, saudara. Waktu teman saya minum, dia dengan senang hati dia, kan dia penikmat kopi, dia muntahkan keluar, saudara. Saya langsung ketawa karena saya sudah diberitahu oleh teman di samping, kopinya nggak ada gulanya. Kopinya gak ada gulanya ya. Jadi saya minum tenang-tenang aja. Saya tahu gak ada gulanya. Tapi teman saya langsung keluar kembali kopinya dari mulut. Langsung tumpah ke gelasnya, saudaraku. Kenapa? Gak ada rasa. Mari Bapak Ibu kita melayani dengan rasa. Katakan amin. Bagaimana? Bangunlah keintiman dengan Tuhan. Melayani dari hati. Nanti ada waktu kita belajar. Bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita tahu harus bangun keintiman. Tapi uang jalannya itu gimana? Saya kasih tahu saudara. Di dalam doa. Yang continue. Doa itu dimanapun saudara ada. Bangun keintiman dengan Tuhan. Di dalam bersekutu merenungkan firman. Dan di dalam worship. Pujian penyembahan. Makanya hadirlah di hari Jumat. Kasih tahu kiri kanan. Hadir hari Jumat. Yang keras supaya dia sadar. Bilang kalau tidak hadir awas nganai. Dicari Tuhan. Katakan amin.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita membangun persekutuannya. Minta hati yang baru saudara, hati yang baru. Ya kadang-kadang ya kita gak perlu malu dengan kondisi kita, kondisi rohani kita. Kadang-kadang saya sharing dengan teman, saya jujur aja bilang, waduh hati saya gak bagus nih, waduh saya lagi begini. Ya memang kita punya teman-teman untuk menopang kita saudaraku. Walaupun saya hamba Tuhan, kadang-kadang saya sharing dengan jemaat untuk menguatkan saya. Tadi malam saya telepon, lagi ngobrol dengan seseorang, dia jemaat di sini juga, Dedi ya, saya bilang aja, Ded tolong doakan saya ya, saya mau khotbah besok. Dan dia doakan, saya dapat kekuatan. Kenapa? Karena kita butuh orang lain, katakan amin, menopang kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, para pelayan, pemain musik, kita sama-sama. Ini kesempatan kita memperbaharui hati kita ya, masing-masing. Untuk punya keintiman dibangun kembali dengan Tuhan. Ada pujian yang Yesus kemuliaan. Kemuliaanmu pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bisa bantu saya ya, para singers, song leader. Karena suara mereka lebih bagus dari saya. Saya harus punya kesadaran itu. Song leader ini bagus suaranya, silakan nyanyi. Ya. Pimpin kami mau menyembah. Yesus, kemuliaan. Pulihkan, minta dipulihkan. Pulihkan hatiku. Biar mendekat kembali. Hati yang sudah dingin, pulihkan. Berkati hidupku. Yesus. Yesus, kemuliaan. Dua, ya. Oke. Kita nyanyi dengan sikap yang berbeda ya. Saudara, ada Tuhan di sini. Ada Yesus duduk di tahta. Para pelayan, ya, ada Yesus duduk di tahta. Dan kita, ini sikap hati bukan fisik ya. Saudara bisa tutup mata, tapi saudara ada Yesus di depan saudara dan saudara menyanyikan buat dia. Minta hati kita dipulihkan. Begini saudara. Saya baca satu ayat, Yeskel 36 ayat 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi hati yang keras, hati yang kering digeser, diganti yang baru. Hati yang melekat pada Tuhan. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang keras itu sudah, udah, itu hati keras. Tapi dia akan ganti hati yang keras, diganti yang lembut. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari masing-masing kita ada sang raja gitu. Biar nyanyianmu itu dirasakan. Main musikmu bukan lagi karena bisa main, tetapi karena engkau sedang memainkan untuk Tuhan dan dia merasakan. Katakan amin. Kita mulai. Yesus, Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Kemuliaan. Amin, amin. berkati hidupku. Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Pulihkan hatiku yang keras, hatiku yang dingin, pulihkan. Yesus, Hatiku yang kotor, pulihkan. kemuliaan-Mu Hatiku yang ada kebencian, pulihkan. berkati
persembahkan semuanya. Segala pujian, syukur Kami naikkan hanya bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, semua permainan musik kami hanya untuk-Mu. Syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kami persembahkan. Kini Ku datang sujud di hadapan, menyembah-Mu dan memuji-Mu. menyembah-Mu. Yesus, ku Menyembah-Mu. Jemaat yang nyanyikan. Ya, amen. Kau ada dalam hidupku, Yesus. Setiap kami Tuhan di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah Yesus. Sekali lagi dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati. Semua angkat tangan, arahkan kepada Tuhan yang hadir di sini. Yesus, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah Yesus, ku menyembah Yesus, ku menyembah Yesus, kami datang menyembah-Mu. Yesus, ku masing-masing pribadi naikkan syukur pada Tuhan. Yesus, naikkan pujian, naikkan syukur hanya pada Yesus. Mesia inai takerabo, kami persembahkan hidup kami semua untuk-Mu. Glory. Setiap kami ada di sini untuk memuji-Mu. Dan pujian kami bukan hanya di bibir kami, pujian kami dari hati yang terdalam. Setiap kata kami dari hati. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Aku bersyukur buat anugerah-Mu
buat pengorbananmu yang telah selamatkanku. Semua bermazmur bagi Dia, nyatakan pujian syukur. Secara pribadi saudara, ungkapkan dengan kata-kata dari hati. Engkau sangat baik bagiku, tak ada yang sepertimu. Aku sungguh-sungguh menyadarinya. Kehausan, kerinduan bersekutu denganmu. Masing-masing pribadi, jangan engkau berdiam diri. Ucapkan kata-kata syukur kepada Dia. Pujian, pujian, syukur. Mainkan musikmu untuk Dia, sampai Dia merasakan, Dia menikmati. Persembahan dipersembahkan dari hati yang tenang. Pulihkan hatiku, baharui hatiku, biar kembali kasih mula-mula. Amin, amin. Aku bersyukur kepadamu. Hari ini ada surat cinta untukku. Pulihkan bahagia hati kami, hati kami. Sampai engkau menyentuh Dia, sampai ada keintiman engkau merasakan Dia. Sebab Dia, Yesus Raja, ada di sini. Setiap kata untukmu dipersembahkan, setiap petikan musikku ku persembahkan untukmu dari hatiku, Yesus. Na 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 na. Oh, oh, oh. Gairahkan hidup memuji menyembah. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pujilah. Terima kasih. Yeskiel 36 ayat 26.
kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu sudah kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Bapa, aku berdoa untuk setiap kami di tempat ini. Biar kami memprioritaskan keintiman dengan Engkau. Dan hamba percaya apa yang Engkau sudah lepaskan, firman-Mu berdampak dalam kehidupan kami. Berdampak, Tuhan. Kami percaya. Dan ini titik di mana kami kembali membangun keintiman kami. Ada banyak kami tahu penghalang. Tetapi apa yang kami prioritaskan, itu yang akan jadi. Biar kami memprioritaskan keintiman pribadi dengan Yesus Kristus Sang Raja itu. Yang penuh dengan belas kasihan. Bapak, aku berdoa untuk tim pelayan PW. Tidak ada satupun yang menjauh darimu ya Tuhan. Mereka punya keintiman dengan Engkau. Seluruh jemaat ini, tolong kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Semua angkat tangan dan terimalah berkat ini. Diberkatilah nikah rumah tangga kita semuanya. Ada keintiman di dalam rumah tangga. Diberkatilah seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Semuanya membangun keintiman dengan Tuhan. Diberkatilah bisnis usaha pekerjaan saudara. Kota Palu, kota yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan memberikan hati yang baru. Di dalam nama Yesus kami peralaskan semua doa kami. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan